Halo Sobat Today, balik lagi di podcast Teen Issues. Pastinya sama gue Karina. Dan di belakang layar ada Destin. Yo. Ada Ina ya. Destin Ina ya. Sebagai tim materi di podcast Teen Issues kali ini. Dan yang paling utama di sini partner podcast gue siapa nih? Katrin, halo semuanya, apa kabar? Kenapa lu tumben banget lemes? Biasa tuh paling semangat menjalani hidup yang ya biasa aja, yang flat-flat aja. Emang biasa aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu nih, sekarang kayak lagi kurang semangat gitu. Lagi ada masalah apa gimana tuh? Bukan masalah keluarga atau masalah cinta sih, kayak lebih ke insecure. Gue capek banget sumpah insecure, kayak tiap dimana gue berada tuh pasti insecure, Kayak ngelihat orang lu bakal insecure gitu. iya, kayak misalkan gue di scroll sosial media tuh kayak gila nih cewek cantik banget, gila nih cewek, ini orang kreatif banget gitu. Iya, Terus terus kayak bahkan di rumah juga insecure karena kakak gue bisa alat musik. oh gitu. Berarti lo insecure karena aspek itu. Iya. Berarti kalau Jadi- misalnya lu ngeliat orang cantik, orang bisa main musik, orang Orang pinter, berbakat. berarti lu bakal langsung feel insecure saat itu juga. Langsung Langsung. kayak wah gue mau jadi dia gitu, kayak tapi gue nggak bakal bisa jadi dia, tapi mungkin gue bisa. Emang menurut lu insecure itu apaan? Insecure itu yang kayak nggak percaya sama diri sendiri nggak sih? Tapi gue nggak tahu posisi gue tuh di mana, ngerti nggak sih? Jadi gue tahu nggak percaya diri tuh kayak gimana, ya kayak gue yang sekarang ini. Tapi gue nggak tahu nggak percaya sama diri sendiri tuh kayak gimana. Lo ngerti nggak? Menurut gue sih gak percaya sama diri sendiri tuh misalnya lu punya skill gitu ya. Misalnya lu punya skill atau bakat di bidang kesenian misalnya, tapi tuh lu gak percaya sama diri lu sendiri bahwa gue tuh bisa seni. Jadi lu ngerasa bahwa gue gak bisa ini, gue gak bisa itu. Kayak gue ngeliat orang ini kayak bisa apa aja, emang gue aja sih yang gak bisa apa-apa gitu loh. Kayak padahal emang lu bisa di bidang kesenian, tapi lu gak percaya sama diri lu sendiri bahwa lu bisa. Itu udah mulai tuh insecure, minder, itu udah mulai. Itu termasuk Minder sama insecure gitu sih, sama aja. Tapi menurut lu insecure itu wajar gak sih? Wajar sih, semua orang pasti bakal feels insecure kayak di suatu waktu gitu, pasti bakal ngerasa bahwa insecure itu ada, kayak dia baru ngerasa kayak insecure itu exist ya, insecure itu tuh bener adanya ya, insecure itu tuh bukan orang atau suatu kata yang dibuat-buat sama orang, itu tuh bukan, tapi tuh emang insecure tuh emang ada di saat-saat tertentu gitu, di saat-saat misalnya kita lagi ngeliat orang cantik di sosial media atau Itu beneran ada gitu. itu beneran ada, itu tuh bukan kayak Dan itu wajar. itu wajar, semua orang pasti bakal ngerasa bahwa dirinya nggak sempurna, dirinya itu nggak cukup, dirinya itu nggak apa ya Kurang. ya kurang gitu, ya gitulah pokoknya. Tapi kalau misalnya lu merasa itu diri lu kurang gimana? Merasa diri gue kurang ya itu sih kayak apa ya, gue kan kurang pinter ya. Sedangkan gue temenan sama orang yang pinter banget. Ya loh. Ya Terus amin. ya makasih sama-sama. Terus tuh kayak gue merasa kurang, kayak gue kadang gue mikir gue nggak cocok dia kayak teman sama dia, tapi gue bisa termotivasi dari dia. Iya, Terus terus kan jadi kayak gue apa ya, lebih ke nggak suka sama diri gue, cuman gue pernah benci sama diri gue karena gue nggak pinter. berarti aspek insecure lu sekarang itu lebih ke fisik apa ke otak? Ke otak. Ke otak. Berarti lu sering ngerasa insecure di apa ya, di sekitaran orang yang menurut lu wawasannya tuh luas. Iya. Iya. Uh-uh. Tapi kan lu bilang sendiri tadi di sosmed, kalau misal lu sering lihat orang di sosmed cantik gitu, tapi aspek cantik lu tuh kayak gimana sih? Kayak cantik dari, menurut gue sih cantiknya kayak kalau bulu matanya lentik, alisnya tebal, hidungnya mancung, terus bibirnya kayak Kylie Jenner gitu. Menurut lu tuh kayak gimana? Kylie Jenner sempurna banget ya. Ini menurut gue cantik itu dari kayak dia mukanya simetris. Lo tau Simetris. filter TikTok yang apa? Inverted. Ya, inverted itu. Nah, gue selalu lewat tuh di FYP tuh kayak nih orang selalu pakai filter itu. Bukan satu orang doang, cuman banyak orang. Nah, kebanyakan tuh kayak mukanya benar-benar simetris. Jadi kamera depan sama kamera belakang tuh sama. Gitu. Jadi kayak gue, menurut gue tuh cantik dari itu. Berarti kalau misalnya
di kamera depan sama kamera belakang muka lu beda, terus pakai filter inverted itu lu gak simetris, lu bakal merasa bahwa wah gua nggak cakep, gua jelek, orang-orang berarti orang-orang yang bilang ke gua kalau bahwa diri gua cakep itu enggak gitu. Ya enggak, iya itu, cuman apa namanya, kayak gue pernah tuh, ini terngiang-ngiang nih sampai sekarang, sampai tadi tuh opening tuh, itu gue terngiang-ngiang tuh karena omongan orang, satu orang yang nggak baru sih, itu udah kayak lumayan lama gitu, itu ini apa kayak bilang kalau diri gue tuh gak cakep di real gitu. Berarti di saat lo insecure itu lo lebih percaya omongan orang lain daripada diri lo sendiri? Iya, tapi kadang gue percaya sama omongan diri sendiri gitu sih. Karena maksudnya omongan diri sendiri tuh kayak misalkan gue foto nih, terus gue kayak wah gue cakep nih, berarti benar kata orang, omongan orang sih. Cuman kalau misalkan gue ngelihat foto gue di kamera belakang, itu pasti gue kayak bilangnya omongan orang yang ngomongin gue buruk soal fisik gue, berarti mereka benar. Kalau gue nggak cocok di kamera belakang, karena muka gue memang benar-benar nggak simetris. Tapi dulu tuh kan gue sempat lihat-lihat lu yang kayak upload terus muka-muka lu kayak pas masih zaman-zaman awal-awal kayak kakak kelas pada ngincer-ngincer lu tuh. Itu kan lu sering banget upload foto, upload video TikTok gitu kan. Terus padahal di saat itu lu bilang ke gue misalnya kalau misalnya lu tuh insecure, itu tuh maksud tuh apa, kayak lu insecure tapi lu berani upload foto gitu. Ngerti gak sih lo kan kalau insecure kan kayak mau menutup diri kan? Iya. Cuman gue nggak ngerti sih sama diri gue sendiri jujur. Karena kayak gue emang insecure, cuman gue suka ngupload diri gue. Nah, gue ngupload diri gue tuh karena misalkan kayak di TikTok, di TikTok banyak yang bilang gue cantik dan itu masukan menurut gue. Maksudnya kayak biar gue nggak insecure lagi, gue kalau lagi insecure gue baca itu. Berarti lu kalau misalnya lagi insecure lu upload foto, ada yang komen, itu lu bisa ngeredain insecure lo? Bisa. Berarti cuman kayak sedikit. Terus berarti lu harus upload foto sama video yang banyak biar ngeredain insecure lu dikit-dikit gitu? Juga. Biasanya gue juga kayak minta kayak curhat ke kakak gue, terus kakak gue ngasih saran, lo tuh nggak seburuk itu gitu. Jadi kayak kakak lo bisa diajak kayak gitu? Salah, kakak lo kayak juga. Tapi biasanya lo insecure dalam hal fisik, akademik apa gimana? Dua-duanya. Enggak, ini ya, gue insecure dalam hal fisik, akademik, suara. Tuh tiga itu top 3. Suara tuh maksudnya suara gimana? Tuh kayak misalkan nih gue nonton podcastin Isus ini, nah gue tuh nggak berani. Biasa apa, gue juga gak berani. Ya karena suara gue tuh ngebas, dan suara kakak gue juga katanya katanya ngebas. Jadi gue kayak insecure sama orang-orang yang suaranya lembut, bisa ya lembut gitu loh. Jadi kayak kalau orang lembut nyanyi ya bagus, gue gak. Lu enggak. Terus lu bilang tadi akademik tuh maksudnya gimana? Akademik belajar kan? Iya, akademik. Nih lo yang membuat saya insecure. Ini kayak gue ngeliat kan, lo kan suka ngeluh ya, suka ngeluh, Tirin, gue nggak ngerti pelajarannya, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Ya lo aja nggak ngerti, gimana gue? Tapi pas lo bilang nggak ngerti, pas dikasih soal selesai tuh cepet. Terus gue tuh yang bikin gue insecure tuh lo nangkep materinya tuh cepet banget. Kalau gue kan kayak misalkan MTK tuh contoh soal nggak bisa cuman sekali, harus berkali-kali baru gue bisa. Nah kalau gue udah bisa tuh harus punya soal lagi biar gue makin bisa. Berarti lu akademik, suara itu salah satu faktor lu insecure lu kayak gitu. Berarti lu emang susah nangkap pelajaran? Iya, susah banget, gue kayak harus berulang-ulang kali. Berarti lu bisa baca materi untuk ngeiniin pelajaran, apa sih namanya, ngefahamin pelajaran, terus apalagi sih ngafalin enggak, kalau ngafalin gue cukup cepet gitu. Tapi gue penasaran deh sama lo kan pinter cantik gitu, lo pernah insecure gak? Pernah, gue lumayan sering insecure sih. Insecure tuh kayak sama siapa dan kenapa? Iya sama orang yang pintar. Terus gue juga kadang-kadang kayak suka insecure gitu loh sama orang yang kayak jarang ngeluh. Kayak kok bisa sih hidup kayak tanpa ngeluh? Ya lo ngeluh mulu ya. Gue tuh tiap bagian, atau ya gue setiap ngerjain soal atau kayak tugas-tugas,
Gak selalu ngeluh ke Katrin. Katrinnya berjasa banget dalam mengerjakan menemani gue yang mengerjakan tugas. Nih kata-kata yang selalu dikeluarkan dari Karina. Trin mau punya pacar, kayak gue butuh pacar deh. pacar apa yang digunain cuman buat ngeluh. Terus nih ya, tadi pagi dia kan kayak nyusun buku kan buat ditaruh di kolong meja, terus dia gini, ih dia kayak kesel gitu. Terus dia bilang kayak gue butuh pacar deh. Terus gue nanya, buat apa? Buat naruh ini. Kayaknya tuh pacar tuh kayak, menurut gue tuh pacar tuh berguna dalam segala aspek gitu loh, kayak Tapi kalau ngebantuin. pacar agak peka, Ya gue suruh bikin peka gitu, kayak bantuin apa ini, pasti kayak gue bakal kayak gitu. Terus kalau gue sih akademik sih, kayak misalnya ada orang yang kayak pinter banget, terus gak lemot, kayak apa-apa tuh dia bisa ngerti gitu, kayak tiba-tiba dia udah ngerti, tiba-tiba ngerjain gitu loh. Kayak kalau MTK aja tuh kadang-kadang kan gue suka ngeliat contoh orang kan, kayak misalnya mereka ngerjain duluan, gue harus lihat dulu. Itu tuh kan kayak ada beberapa di kelas kita yang emang udah langsung bisa kan. Nah itu gue kadang-kadang juga kayak, keren banget kok bisa dah gitu. lo sepinter ini, lo sepinter ini, secantik ini, lo pernah dibanding-bandingin nggak? Pernah. Dan sama siapa? Ya sama orang tua juga pernah, tapi Wah, orang tuanya Karina jangan dibanding-bandingin anaknya. enggak juga sih, enggak dibandingin separah itu, kayak cuma biasa aja, kayak biar lebih apa sih namanya, lebih pintar kayak gitu-gitu doang. Aja. Tapi ya lo jadi lebih gak pede gitu kalau misalnya dibanding-bandingin. Iya kadang, tapi gue tuh dibandinginnya Gak kayak pede itu maksudnya gimana? nggak pedenya yang nggak pede. Misalnya kayak ada orang yang bilang, misalnya gue kayak bikin TikTok atau nggak foto gitu kan, terus kadang-kadang kayak gue nggak pede, kayak ih apaan sih, terus gue langsung hapus kan tuh, hapus gitu kan. Biasanya kan gue masukin ke draft, tapi ini enggak, biasanya kayak gue langsung hapus. Terus kalau dibanding-bandingin tuh kayak biasa kadang-kadang sama teman, Banding-banding. kadang-kadang sama teman atau enggak orang kayak ya orang-orang rumah. Tapi jarang sih, orang-orang rumah kayak jarang banget, biasa aja gitu, kayak nggak yang parah banget. Nih, gue kan sering ya denger cerita lo kalau kakak abang lo tuh pintar kan. Berarti lo ini dong kayak dipaksa untuk, kamu kan kakak-kakaknya pada pintar, kamu juga harus pintar gitu nggak? Enggak, bukan. Dan itu bisa jadi insecure lo nggak ke kakak-kakak lo gitu? Enggak, gue lebih bukan dipaksa, tapi gue kayak, kakak lu aja bisa pinter, masa lu nggak bisa? Oh iya sih. Iya, Cuma kayak kan otak orang beda-beda. ya emang Saudara otak aja orang beda-beda, tapi maksud gue tuh kayak apa sih namanya, kayak kakak gue kan bisa pintar itu, masa kayak gue aja sendiri nggak bisa? Kayak pasti gue kalau misalnya tekunin apa yang kakak gue tekunin, kayak gue jadi bisa dong kayak kakak gue gitu. Kayak gue kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak misalnya ngelihat orang yang kayak pintar dalam akademiknya, gue pasti bakal bilang, lah dia bisa, masa gue nggak bisa sih, gue bilang kayak gitu. Tapi capek nggak? Capek kadang, tapi kalau misalnya kita kayak istirahat mulu ya kagak maju-maju dong. Ya iya sih, cuman nggak harus dipaksain banget, harus apa namanya, diistirahatin. Ya sih bener. Kalau soal fisik gue gue soal fisik itu ngelihat orang cantik banyak sih dari berbagai aspek. Ya, itu normal sih. Tapi kalau misalnya gue kalau insecure tentang muka itu ini tentang mata. Kayak gue kesel banget tapi sama. di sini kantong mata Karina tidak terlalu kelihatan. Gue tuh paling iri sama Inaya. Inaya tuh kayak dia tidak keadilan Inaya. Inaya tuh kalau tidurnya malam juga tetep aja. Iya, gue ngelihat dia jam berapa ya? Jam 2, jam 3 dia belum tidur. Tuh tetep aja matanya tuh sekolah dengan santai, tidak memakai apa-apa. Kantong matanya nggak kelihatan. Iya, itu kayak suatu Terus dia masih kecurangan. bisa-bisanya insecure. Kayak aneh banget sih nih orang. Tonjokin lu di sini. Terus gue nggak terlalu pede sama hidung gue. Kenapa hidung lo mancung bagus? Tapi gue nggak suka, gue kayak iya apaan sih, aneh banget gitu loh hidung gue nggak terlalu suka sama hidung gue. Terus kayak udah sih itu doang. Terus kalau misalnya ngelihat sosmed cewek-cewek cantik tuh banyak kan cewek-cewek cantik, tapi gue kayak nggak bisa apa sih ya, kayak ngecap nih orang cantik cuma gara-gara kayak nih orang sesuai sama apa yang gue suka. Ngerti gak sih lo? Kayak misalnya gue suka orang yang alisnya tebal gitu, nih orang kalau alisnya gak tebal gue nggak suka. Gue nggak kayak gitu. Gue kayak kalau misalnya di komen-komen pada bilang cantik, ya udah sih dia cantik, ya udah biarin aja. Tapi capek sih gue jujur insecure.
Lu kalau insecure jadiin motivasi apa malah minder aja? Pertamanya gue minder sih, gue minder sama lo waktu itu pas awal. Kita flashback dikit nih ya. Pas awal masuk kelas 7 gue kan ketemu lo kan. Nah itu tuh kayak baru di Zoom gitu, kayak online kan karena covid. Terus habis itu jadi kayak gue ngeliat muka lo, wah ini cewek cakep banget. Terus gue deketin kan, gak deketin sih, emang kita temenan. Terus pas ujian kan ini ya, kayak hasilnya gue penasaran nih sama hasil Karina. Terus gue minta lihat dia, ternyata pinter. Nah itu tuh kayak wah gue juga harus pinter nih. Nah itu motivasi gue, termotivasi lo itu pas awal kelas 8 tuh gue kayak gue harus bisa jadi Karina. Karena banyak orang yang bilang kita mirip. Nah kita tuh jangan mirip sebagai mukanya doang. Enggak, kita jujur kita nggak suka dimirip-miripin. Kayak kita tuh udah beda banget dari mukanya, dari kayak hidung, mata, alis. Iya, terus dari kayak semuanya tuh kita beda. Terus kayak kalau ada orang yang bilang kita mirip tuh kayak apaan sih, aneh banget dah. Kayak kita nggak mirip. Sampai kayak dibilang siapa? Guru bilang Ipin Upin. Itu tuh kayak aneh banget, kayak nggak mungkin kan. Terus kalau lu sendiri punya nggak cara buat kayak ngeredain rasa insecure lu? Gue apa ya, bisa bersyukur aja sih gue. Bersyukur karena kayak kita tuh emang gak ada yang sempurna. Semua manusia tuh gak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. tapi gue aneh sih jujur, gue nanya cara ngeredain insecure ke orang yang lagi insecure sekarang. oh iya, harusnya gue yang ngasih ya, sorry ya. Gue ingin meredakan diri sendiri. Kenapa lo menanya gue? Gue duduk banget, sorry. Gimana? Gue kalau ngeredain insecure-nya ya bersyukur aja. Terus jadi insecure gue motivasi. Jadi kalau misalnya gue bersyukur, kayak misalnya nih orang ada kekurangan, tapi gue maksudnya di kekurangan dia gue tuh ngerti gak sih? Jadi dia di kekurangan, di misalnya alis yang kurang tebal, terus misalnya gue alisnya tebal, kayak gue kayak wah berarti gue apa ya, maksudnya gue tuh jadi bersyukur aja gitu loh. Maksudnya kayak dia insecure di alis gue tebel, jadi gue lebih bersyukur kayak wah ternyata gue lumayan juga sih, nggak sejelek itu juga. Oh, berarti kita harus lebih bersyukur dan jadi omongan orang itu motivasi gitu. Iya. Tapi kalian misalnya kan insecure nih, mungkin kalian kalau alis kalian kurang tebal, itu kalian kayaknya cuma salah negara nggak sih? Iya. Itu kan kayak alisnya kurang tebal. Oh ya benar, ada negara yang alisnya tuh pengen tipis, nggak mau tebel. Itu cantiknya mereka tuh di situ. Jadi kalian tuh nggak usah insecure, kalian cuma salah tempat aja. Pasti banyak yang bakal tertarik kalau kalian di tempat lain gitu, bukan di tempat yang sekarang kalian ini. Kalian pasti bakal disuka orang-orang kalau kalian di tempat sana. Nih buat sobat nuda yang lagi insecure, terutama Katrin dan sobat-sobat nuda yang lainnya, kalau lagi insecure, gue ada quotes nih. Wah, Fajar nih. Oke. Ini Inggris ya, nanti gue translatein kok. Next time you feel insecure, repeat. Jadi kalau lo lagi ngerasa insecure nih, ulangin ini. My insecurity represents my fears, not my abilities. Jadi tuh kayak lo tuh insecure tuh cuma ketakutan lo doang, tapi tuh skill dan kemampuan lo tuh semuanya punya. Ketakutan dari omongan orang-orang. Takutan dari diri lo sendiri sama omongan orang-orang. Jadi contohnya kayak misalnya gue bisa di MTK, lo bisa di kesenian gitu ya. Nah terus apa sih namanya, kayak misalnya lu iri ke gue gara-gara gue bisa MTK, tapi lo nggak sadar kalau misalnya gue tuh juga iri sama lo yang bisa di kesenian gitu loh. Oh jadi kita tuh punya skill masing-masing. Jadi jangan insecure dari satu aspek doang, coba perluas aspek kalian dan kayak coba meratapi kayak wah ternyata gue nggak perlu se-insecure itu sama hal ini gitu loh, gue juga bisa di hal yang satu ini, hal yang lain gitu loh. Ya oke. Terus yang kedua ada I am not perfect and that's okay. Jadi kalau lo nggak sempurna ya nggak apa-apa. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya siapa? Allah. Jadi yang nggak ada yang sempurna, kalian juga
nggak bisa nuntut diri kalian sendiri buat jadi sempurna gitu ya. Iya, Jadi kan? nggak apa-apa kalau kalian nggak sempurna. Kalian juga punya skill sendiri. Terus yang terakhir ada life is an experience not a performance. Jadi hidup itu pengalaman bukan pertunjukan. Jadi nggak semuanya harus berjalan mulus, berjalan lancar kayak sesuai apa yang lo mau gitu. Pasti ada rintangannya. Ada posisi tidurnya jadi gajruk. Iya sih, itu aja udah sih. Nih gue nih, udah nih. Membaca quotes Ini itu langsung mereda. insecure. Langsung ngereda insecure-nya. Jadi udah sih itu aja Ya, sebenarnya quotes dari gua. Udah mereda belum? ya udah reda. Sebenarnya insecure itu ngebuang waktu gak sih? Ya ngebuang waktu, lu jadi malah nggak percaya diri lu sama diri lu sendiri gitu. Oh iya sih benar. Udah, berarti lu udah ngerasa lebih reda kan? Gue udah ngerasa cukup diri gue. Iya, berarti udah selesai nih kita ngebahas tentang insecure. Mulu. Makasih sobat-sobat Nunda yang udah ngeliat atau iya ngepencet video ini, Ngeklik dong. ngeklik Ya. ngeklik ya udah ngeklik video ini, udah nonton video ini. Makasih banget udah nonton podcast Teen Issues. Jangan lupa Untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa loncengnya dibunyiin. Oke, Benar, biar gak benar, ketinggalan episode selanjutnya. dadah.